Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya kita membaca sebuah file dan menulis sebuah file. Jadi di bahasa sini kita bisa membaca dan menulis sebuah file teks. Pertama, kita langsung coba aja ya, biar nggak kelamaan. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Buat sebuah folder, kayak biasanya, membuka dan membaca file, lalu kita buat file dengan extension teks. Kita coba buka. Isinya gini aja, kalian bisa bikin di notepad atau pada editor lainnya. Hahaha, nama saya bla 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 bla. Kita akan baca di dalam program C kita. Nanti kita bikin programnya di dalam sini ya. Kita langsung aja buka. Nah, ini gua hapus dulu. Klik new project, file, membaca file. Save di tempat folder yang ingin kita baca juga, file yang ingin kita baca. Lalu gue bakal jelasin kita menggunakan fungsi apa untuk membuka file. Kita menggunakan fungsi fopen. Kalian bisa lihat formatnya. Nah, fungsi fopen ini akan membuka file sesuai dengan mode yang kita berikan. Jadi di dalamnya itu kita lihat fopen, buka kurung, cara format penulisannya ya, file path atau file yang ingin kita buka, lalu koma R atau modenya. Mode itu ada banyak. Nah, kalian bisa lihat modenya di sini. Ada R, buka untuk dibaca, lalu ada RB, buka untuk dibaca dalam binary, W untuk menulis, WB untuk menulis dalam binary, A untuk menambahkan, AB dan lain-lainnya sampai bawah kalian bisa baca sendiri. Jadi fungsi open ini akan membuka file dengan mode yang kita tentukan. Nah, di sini gue udah ada sebuah codingannya. Nah, sebelumnya gue bakal jelasin juga. Nih, control faster. Gue udah ada codingannya. Sebelumnya gue bakal jelasin satu persatu di sini. Sini kita gunain void main karena nggak akan ngembaliin sebuah nilai. Lalu kita bikin sebuah variabel. Variabel buff. Variabel ini terserah nama variabelnya apa. Yang penting char. Lalu kita bikin array satu dimensinya di dalam charnya itu sebanyak 300. Terserah kalian mau berapa panjangnya. Buff ini akan menampung setiap perulangannya. Jadi di sini gue bakal jelasin dulu. Fungsi fopen itu akan menghasilkan sebuah pointer yang menunjuk ke alamat memori dari file yang akan dibuka. Karena itu kita harus membuat pointer untuk mengaksesnya. Nah, kita di sini buat pointer. Syarat pointer namanya kita bikin caps lock ya, biar itu nandain kalau dia variable pointer. Lalu kita jangan lupa kasih bintang, itu syaratnya pointer juga. Kita simpan di fptr. Nah, fptr ini adalah variable pointer yang sudah kita buat. Lalu jika fptr sama dengan fopen, kita panggil fopen-nya di sini. Jika fopen kita panggil coba.txt, tadi nama filenya coba.txt, lalu modenya kita baca aja. Jika sama dengan 0, artinya kalau kosong, 0 itu kosong ya, kalau kosong maka dia akan ngeprint error, tidak ada file. Maksud nggak? Harusnya maksud ya. Jika kosong, dia akan ngeprint error, tidak ada file. Lalu exit di sini kita kasih clue. Kita kasih 1 itu artinya boilan ya. Berarti kalau true dia langsung exit gitu aja. Lalu kita gunain perulangan dan kita membaca filenya itu menggunakan fgets. Fgets ini bisa digunakan untuk membaca isi filenya. Fgets itu ketentuannya kalian mesti udah inget ya, fget. Yang pertama adalah variabel untuk menyimpannya. Kita gunakan variabel buff yang udah kita buat. Lalu size of-nya atau besar buffernya. Besarnya itu kita gunakan size of. Lalu di variabel buff kita akan ukur besarnya berapa. Lalu sumbernya adalah fptr. Nah, fptr ini file memori yang udah kita buat. Jika ada,
jika udah, kita ulangin terus, print sampai dia menemukan batasannya, sampai kosong. Print F as string placeholder-nya, lalu variabel buff, karena udah kita simpan di variabel buff ini. Lalu jika udah, dia langsung F close. Kalau kita F open untuk membuka filenya, kalau F close untuk menutup filenya. Di sini kenapa nggak pakai else? Karena if ini udah cuman kita kondisi aja kalau benar. Misalnya dia kosong, dia nggak akan jalan. Berarti kalau dia udah nggak kosong, berarti dia langsung jalan while-nya dong. Nah, gitu aja intinya. Kita coba. Nah, berhasil. Hahaha, saya Vandila, Prodi Teknik Elektro, Institut Teknologi Sumatera. Silahkan kalian coba dan kalian pahami. Dan kalian coba mode-modenya, ini R, atau modenya W, atau yang lainnya. Kalian bisa coba modenya yang lain-lain. Kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu menulis. Kalau kita bisa membaca, berarti kita bisa menulis dong. Nah, jika fungsi gets ini kita bisa untuk membaca filenya, maka kita butuh fungsi untuk menulisnya. Berarti fungsi untuk menulisnya kita buat dulu menggunakan fputs. Kita buat, biar kalian nggak bingung, menulis file. Let's see. Kita simpan di folder yang tadi. Nah, kita kopas aja dulu. Kita ambil yang perlu aja, paste, lalu kita hapus yang nggak perlu. Jadi kita akan menulis teks ke dalam sebuah file yang kita akan buka. Jadi kita nanti bikin sebuah file, lalu kita akan masukin teks ke dalamnya. Maksud nggak? Harusnya maksud ya. Di sini gue bakal tulis ulang aja ya, biar kalian nggak bingung. Pertama, kita butuh sebuah variabel buff lagi. Ya terserah kalian mau kasih nama apa. Kalau gue enaknya ngasih ciri-cirinya buff. Mau 300, mau 300 aja lah ya, biar panjang. Titik koma, lalu kita bikin teksnya. Buff ini untuk nyimpennya. Lalu kita char, karena nanti kita menggunakan size of. Size of itu pas fget ya. Kalian bisa lihat. Ini biar gue nggak bingung aja, makanya gue kasih nama buff. Size of ini untuk mengukur panjang buff. Nah, makanya variabelnya gue kasih buff. Gitu aja. Biar inget aja. Char text. Teksnya jangan lupa kita kasih panjangnya 300 juga. Ya terserah kalian mau berapa. Lalu kita bikin file pointernya, file bahasa caps lock ya, file bintang caps locknya fptr koma. Lalu kita akan jelas fptr di sini. fptr itu sama dengan kita akan buka filenya terlebih dahulu, fopen. Nah, ini ada fungsi fopen, lalu di dalamnya kita akan buat nama filenya adalah puisi.txt. Kan belum ada ya file puisi, kalian lihat belum ada file puisi di sini. Kita akan buat namanya file puisi. Lalu modenya, kalau kalian ingat modenya ini ada banyak. Kita akan menulis saja, berarti write. Lalu kita akan, biar dinamis, kita kasih keluaran aja. F gini aja ya. Inputkan isi file. Tuliskan isi file apa? Inputkan aja. Inputkan isi file. Titik 2. Titik koma. Lalu ini kita kasih spasi biar nanti ada. Kita gunakan fgets. Kan tadi kita buat bacanya ya, fgets. Dalamnya adalah file, variabelnya text, koma, kalau kalian ingat size of adalah teksnya. Kita akan
ngasih inputan teks, lalu size of-nya teks juga, koma, sumbernya adalah stdin. Titik koma, lalu kita akan tampilkan dengan fputs kurung teks, koma, fptr, titik koma, lalu kita akan bikin printf. Jika udah, kita tulis gini, file berhasil ditulis. Jadi kita tahu kalau filenya udah berhasil ditulis, lalu kita tutup filenya. Fclose, ya bener kan? Fclose. Kita tutup fptr-nya karena fptr yang membuka filenya, jadi kita tutup lagi fptr-nya. fptr. Titik koma. Di sini gue bakal jelasin dulu. Yang pertama di sini fptr ini untuk membuka file. Lalu kita mengambil inputan dari user di sini. Fgets ini. Ini gue hilangin aja enternya. Nah, fgets ini untuk mengambil inputan dari user. Jadi kita pakai fgets ya. Kita masukin ke dalam teks, lalu kita ukur batasannya, lalu sumbernya stdin. Lalu fputs ini adalah menulis ke teks, menulis teks ke file. Kita kan udah ambil. Kita udah ambil, kita masukin di teks. Lalu fputs kita akan masukin isi dari teks ini ke dalam file ini, puisi.txt ini. Maksud nggak? Harusnya maksud ya. Lalu setelah selesai, kita akan dikeluarkan file berhasil ditulis. Kita coba ya. Nama saya Fandila. File berhasil ditulis. Kita keluar. Kita cek, nah puisi.txt udah ada. Kita coba buka di text editor kita, nama saya Fandila, tuh kita udah berhasil nulis file. Nah, gimana? Kan ini tadi kita baru sekali ya. Coba kita tes lagi. Fandila. Nah, kita cuma bisa nulis satu baris doang. Gimana kalau kita pengen nulis banyak baris? Kayak coba. Kita udah sering menggunakannya, yaitu perulangan. Jadi kita bisa menggunakan perulangan untuk mengulang-ulang kondisi tertentu. Jadi kita tinggal tambahin aja di sini. Kita masukin ini. Kalau enggak gimana ya? Kita buat aja dulu. Kalau kalian bingung, kita hapus aja dulu lagi ya. Ini kita hapus dulu. Kita sampai dibuka filenya aja dulu ya. Lalu kita buat for. Kita menggunakan for aja. Kita mau berapa baris, kita tentuin dulu. Kita buat variabelnya in i sama dengan 0, titik koma, lalu batas akhirnya i lebih kecil dari, kita mau bikin 5 baris, berarti 6 ya. Oh, 4 baris saja. 5 baris kan mulai dari 0, lupa. 5 baris berarti lebih kecil dari 5. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita bikin i++. Kita kasih aksinya. Printf. Dia akan menuliskan printf isi baris ke baris pertama, baris kedua, baris ketiga nanti ya. Baris ke, kita lihat persen apa? Persen D, angka kita mau munculinnya. Lalu di sini kita kasih i. Jadi baris keberapa? Misalnya 1, misalnya pertama 0 kan, baris ke 0, baris kedua, baris ke 1, baris kedua, baris ketiga gitu. Titik koma, ya, tergantung kalian ini. Lalu kita masukkan fgets. Lalu di dalamnya kita masukkan teks seperti sebelumnya, koma, size
size of buka kurung text lalu koma stdin. Tadi harusnya nggak usah dihapus ya, tapi dihapus saja biar kalian gak bingung tumpuk-tumpukan. Kita udah for-nya segitu aja. Oh iya, kita belum ngisi isinya. Ngisinya tadi pakai apa? Fputs ya. Kita masukin, kita udah inputin kan, lalu kita masukin ke dalam filenya fputs gunain teks koma fptr fp ke dalam filenya, kan filenya ini fptr ya, titik koma, lalu selesai perulangannya, kita print file berhasil ditulis kayak sebelumnya. File berhasil ditulis. Nah, biar kita nggak nimpah file puisi tadi, kita ganti aja namanya ya, 5 baris gitu ya, 5 baris doctext. Oh, kok 5 baris? Banyak baris gitu ya. Banyak baris doctext. Dah, kita tutup filenya dengan fclose, lalu fptr, titik koma. Kita coba. Boom. Nah, baris pertama atau indeksnya ke 0. Kita tulis font. Wah, harusnya lebih dinamis lagi ya. Kita bagusin dikit. Baris ke 0. Nah, di sini kita kasih spasi, titik 2. Spasi. Biar lebih cakep tampilannya. Nah, ini kan lebih bersih. Baris pertama, Vandila Dimas Prayoga. Lalu baris teknik elektro. Lalu angkatan 2018 Institut, salah itu Teknologi Sumatera. Lalu baris yang keempat, hahaha. Nah, file berhasil ditulis. Kita cek apakah filenya ada. Waduh. File. Tadi di mana filenya? Data. Belajar sih. Lalu membuka dan membaca file. Nah, kita tag banyak baris. Ya, udah ada filenya. Kita buka di sublet text aja. Nah, Vandila Dimas Prayoga Teknik Elektro Angkatan 2018. Hahaha. Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Kita udah berhasil nulisinnya. Kita udah berhasil membaca file, menulis file. Nah, sebenarnya masih ada lagi fungsi-fungsi untuk membaca dan menulis file seperti scanf, fwrite, fread, dan masih banyak yang lainnya. Namun, menurut gue sendiri ya, fungsi fopen sama fget dan fput kalian bakal mudah makanya. Kayak gini aja simple ya kan, kalian udah bisa nulisin filenya. Mungkin untuk video kali ini sekian aja. Next, kita akan membuat file header sendiri. Ini nggak kalah penting, kayak stdio.h. Ini adalah file header ya. Nanti kita akan buat file header sendiri. Oke, sekian dari gue. Never give up and goodbye.